Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mazlin Disayu-Klima dengan NIM 2432011021. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran pemerintah terhadap sengketa antara pekerja dan pengusaha yang termasuk ke dalam mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan yang diampu oleh Miss Eriska Ginalita Dwi Putri SH.MH. Sebenarnya apa sih peran pemerintah dalam menyelesaikan sengketa antara pengusaha dan pekerja? Bayangin aja di pabrik, kantor, atau proyek konstruksi tiba-tiba ada pegawai yang mogok kerja, tuntutan upahnya telat, atau PHK massal. Semua ini bisa bikin ekonomi mendek kalau nggak ditangani dengan cepat. Pemerintah sebagai regulator utama punya tanggung jawab besar buat menjadi penegak hukum atau pencipta harmoni industrial antara pekerja dan pengusaha. Dalam studi hukum ketenagakerjaan di Indonesia, definisi hukum ketenagakerjaan sebagaimana dikodifikasikan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang merefleksikan prinsip perlindungan pekerja atau protection principle, pemerataan kesempatan kerja, serta keseimbangan kepentingan atau balance principle antara pengusaha dan pekerja, menyediakan kerangka komprehensif untuk mengatur seluruh siklus hubungan kerja mulai perekrutan, kontrak kerja, waktu tertentu atau PKWT, dan tidak tertentu atau PKWTT, upah dan tunjangan, jam kerja maksimal 40 jam per minggu, keselamatan kerja atau K3, hingga mekanisme pemutusan hubungan kerja atau PHK dengan pesangon minimal 1 bulan upah per tahun masa kerja. Hukum ini selaras dengan ratifikasi 18 konvensi ILO termasuk nomor 87 tentang kebebasan berhimpun dan nomor 98 tentang hak tawar-menawar kolektif, menjadikan tripartisme sebagai pilar utama di mana pemerintah berperan sebagai regulator, fasilitator, dan penegak hukum. Pembahasan ini memang agak krusial karena sering melahirkan sengketa hubungan industrial atau SHI dalam 4 kategori utama, yaitu sengketa kepentingan atau negosiasi perjanjian kerja bersama PKB atau upah minimum provinsi atau UMR. Lalu ada sengketa hak, pelanggaran norma seperti THR atau cuti haid, sengketa PHK, pemutusan sepihak tanpa alasan sah seperti sakit kronis atau pensiun, serta sengketa antar serikat pekerja. Penyelesaiannya bertingkat bipartit dalam 30 hari, tripartit di Dinas Ketenagakerjaan dengan rekomendasi mengikat hingga yudisial via Pengadilan Hubungan Industrial atau PHI di Pengadilan Negeri atau kasasi ke Mahkamah Agung. Mencegah eskalasi demo liar yang bisa ganggu investasi asing seperti kasus revisi Omnibus Law 2020 yang melibatkan jutaan buruh. Pertama-tama, mari kita pahami fondasinya. Di Indonesia, hubungan industrial diatur ketat oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang direvisi lewat Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020. Meski sempat kontroversial, Pasal 136 Undang-Undang Ketenagakerjaan bilang sengketa hubungan industrial SHI itu konflik kepentingan, hak atau pemutusan hubungan kerja atau PHK. Pemerintah masuk sebagai pihak ketiga via prinsip tripartisme atau pengusaha, pekerja, dan negara duduk bareng.
Kenapa sih pemerintah penting di antara pekerja dan pengusaha? Karena pemerintah mewakili kepentingan publik, bukan cuma mediasi, tapi juga cegah eskalasi yang ganggu stabilitas ekonomi. Contohnya, Konvensi ILO nomor 87 tentang kebebasan berhimpun dan nomor 98 tentang hak tawar-menawar kolektif sudah diratifikasikan Indonesia sejak 1957, membuat pemerintah wajib fasilitasi dialog damai. Tanpa ini, sengketa bisa berujung demo liar, atau bahkan kerusuhan, seperti yang kita lihat di masa reformasi 1998. Sengketa ini ada 4 jenis. Yang pertama, sengketa kepentingan, yaitu soal perjanjian kerja bersama atau PKB atau upah minimum. Misalnya buruh tuntut kenaikan UMP 15%, pengusaha bilang nggak mampu. Lalu yang kedua adalah sengketa hak, yaitu pelanggaran hak normatif seperti tunjangan hari raya atau cuti. Yang ketiga adalah PHK, pemutusan sepihak tanpa alasan sah. Yang keempat adalah sengketa antar serikat pekerja. Penyelesaiannya bertahap mulai dari bipartit, yaitu pengusaha adalah pekerja nego langsung dalam 30 hari, dibuat berita acara, kalau mentok masuk ke tripartit di dinas tenaga kerja setempat. Pemerintah daerah jadi mediator, memberikan rekomendasi mengikat dalam 30 hari. Kalau masih gagal, naik ke pengadilan hubungan industrial atau PHI di pengadilan negeri atau langsung ke Mahkamah Agung via kasasi. Pemerintah pusat lewat Kemenaker ikut pantau via sistem informasi SHI online, memastikan transparansi. Uniknya, untuk PHK massal lebih dari 50 orang wajib mengkonsultasi tripartit nasional. Ini tuh mencegah krisis seperti di PT Freeport tahun 2010-an. Entah yang lebih dalam. Yang pertama, peran pemerintah itu sebagai fasilitator. Kemenaker punya direktorat penyelesaian SHI yang deploy mediator profesional. Mereka dilatih ILO memakai teknik seperti interest-based bargaining, bukan posisional. Tahun 2023, mereka menyelesaikan 12.000 lebih kasus dengan tingkat sukses 70% di level tripartit. Lalu yang kedua adalah regulator. Pemerintah tetapkan upah minimum provinsi atau kabupaten via gubernur atau bupati berdasarkan survei kebutuhan hidup yang layak. Contoh di Jawa Barat UMP-nya 2024 naik 6,5% menjadi 2,1 juta. Ketiga, pemerintah menjadi penegak. Satpol PP dan polisi mengamankan demo damai, tapi jikalau anarkis ada sanksi pidana via KUHP pasal 160. Lalu yang keempat, pemerintah sebagai preventif, yaitu program pelatihan serikat pekerja via Balai Latihan Kerja atau BLK atau forum tripartit nasional seperti Dewan Pengupahan yang melibatkan Apindo, KSPI, dan KSBSI. Di era digital, pemerintah mengembangkan aplikasi ISHI untuk melaporkan secara online, mempercepat proses dari bulan ke minggu, tapi tantangannya kapasitas mediator kurang di daerah terpencil. Plus pandemi COVID membuat backlog kasus naik 40% pada tahun 2021. Lebih nyata lagi, mengambil kasus demo buruh Omnibus Law 2020, jutaan pekerja protes soal klaster ketenagakerjaan, tuntut pencabutan undang-undang. Pemerintah merespon lewat tripartit ad hoc, revisi via per PPUU 2 atau tahun 2022 yang menjadi 6 2023.
menambah klausul perlindungan kontrak kerja tetap. Hasilnya demo mereda, meski PHI masih sidang ribuan gugatan PHK outsourcing. Yaitu ada kasus lain yaitu PHK 8.000 karyawan Garuda Indonesia pada tahun 2022 semasa restrukturisasi. Pemerintah fasilitasi bipartit hasilkan pesangon 1,5 kali plus pelatihan ulang via kartu prakerja, mengurangi pengangguran struktural. Pelajarannya, interferensi dini pemerintah bisa hemat biaya litigasi hingga 50%, tapi butuh independensi dianggap bias ke pengusaha. Di luar negeri, model Singapura via industrial arbitration court lebih efisien, bisa menjadi benchmark kita. Tantangan terbesar bagi pemerintah sebagai penengah antara pekerja dan pengusaha, yaitu adalah ketimpangan bargaining power atau serikat pekerja lemah di sektor informal. 70% tenaga kerja Indonesia plus gig ekonomi seperti Gojek membuat status pekerja kabur. Reformasi digital dan AI bakal tambah PHK otomatisasi. Sarannya adalah memperkuat PHI dengan hakim khusus hubungan industrial, wajibkan arbitrase wajib untuk sengketa kecil, dan integrasi AI predictive analytics di Kemenaker untuk deteksi dini konflik. Pemerintah juga harus dorong CSR pengusaha via insentif pajak. Intinya, peran pemerintah bukan cuma pemadam kebakaran, tapi arsitek harmoni industrial berkelanjutan dalam konteks hubungan industrial di Indonesia. Pembahasan tentang hukum ketenagakerjaan dan sengketa antara pengusaha dan pekerja bukan sekedar isu teknis, tetapi menyentuh langsung desain perlindungan sosial dan arah pembangunan ekonomi kita ke depan. Hukum ketenagakerjaan yang berakar pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 beserta perubahan melalui Undang-Undang Cipta Kerja pada dasarnya dirancang untuk menyeimbangkan dua kepentingan yang seringkali saling bertabrakan. Kebutuhan pengusaha untuk efisiensi dan fleksibilitas usaha dengan hak pekerja dan kepastian kerja, upah layak, dan kondisi kerja yang manusiawi. Dari titik ini, sengketa antara pengusaha dan pekerja sebenarnya bisa dibaca sebagai stress test terhadap sejauh mana norma-norma hukum tersebut bekerja di lapangan. Begitu terjadi perselisihan soal upah, jam kerja, status kontrak, atau PHK, disitulah terlihat apakah mekanisme bipartit, mediasi pemerintah, sampai pengadilan hubungan industrial benar-benar mampu menghadiri solusi yang fair dan dapat dieksekusi. Itu sebabnya memahami peran pemerintah dalam menyelesaikan sengketa bukan hanya penting bagi buruh dan pengusaha, tetapi juga bagi mahasiswa dan praktisi hukum yang ingin menilai apakah konstruksi regulasi kita sudah memadai menjawab tantangan baru seperti gig ekonomi, kerja digital lintas platform, dan otomatisasi berbasis AI. Dengan kerangka pikir seperti ini, pembahasan peran pemerintah dalam sengketa pengusaha pekerja menjadi relevan bukan hanya sebagai
materi kuliah, tetapi sebagai kacamata kritis untuk membaca masa depan dunia kerja di Indonesia. Mungkin hanya seperti itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.